Jumpa lagi para sahabatku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Para sahabatku terkasih, sesi ini saya masih kembali menyoroti kaum denominasi. Seperti yang kita ketahui bahwa sejak dulu gereja Katolik itu tenang-tenang saja. Ketika dari kaum denominasi hadir mengolok-olok, menghina, mengejek ajaran yang ada di dalam gereja Katolik. Gereja Katolik dengan tenang, dengan adem menghadapi mereka. Tapi semakin gereja Katolik tenang, mereka semakin menjadi-jadi, mengolok-olok, menghina, menjelekkan ajaran iman gereja Katolik. Dan ini semakin jelas kita lihat kemarin ketika Paus Fransiskus yang mengunjungi Indonesia dan kembali ke Vatikan, muncullah beberapa pendeta dari wilayah timur Indonesia menghina iman gereja Katolik, demikian juga menghina Paus. Jadi di sini muncullah para apologet Katolik untuk memberikan pemahaman kepada mereka supaya mereka paham dan sadar. Jadi para apologet itu bukan muncul untuk menghajar balik. Bukan untuk menghajar balik, tetapi memberikan pengertian dan pemahaman kepada mereka supaya mereka sadar akan apa yang mereka lakukan, demikian juga hal-hal yang mereka imani. Para sahabatku terkasih, sesi ini saya mengajak kita dengan judul Sesungguhnya Protestan tidak punya kitab suci. Sesungguhnya Protestan tidak punya kitab suci. Para sahabatku terkasih dimanapun berada, setiap agama memiliki tempat ibadat, kemudian juga kitab suci, demikian juga ajaran masing-masing. Jadi setiap agama yang ada di dunia ini, masing-masing itu punya tempat ibadat, punya kitab suci. Demikian juga di dalam agama-agama itu terdapat atau ada ajaran-ajaran yang akan diikuti, diimani oleh para pengikut dari agama tersebut. Baik agama yang ada di Indonesia, demikian juga agama-agama yang ada di negara-negara yang lain. Dan karena berbeda tempat ibadat, berbeda kitab suci dan ajarannya, inilah yang membuat agama itu berbeda antara yang satu dengan yang lain. Para sahabatku terkasih, di dunia ini tentu ada begitu banyak agama. Di Indonesia saja kita mengenal ada 6 agama. Berarti di negara-negara lain mungkin seperti yang ada di Indonesia. Maka dapat kita bayangkan di seluruh dunia ini pasti ada begitu banyak agama yang ada di sana. Indonesia saja sekali lagi sudah ada 6 agama. Belum lagi dari negara-negara yang lain. Para sahabatku terkasih, 6 agama yang ada di Indonesia itu adalah pertama agama Islam, yang kedua Katolik, kemudian yang ketiga Protestan, yang keempat Hindu, yang kelima Konghucu, dan yang keenam Buddha. Kita lihat yang paling belakangan diakui oleh bangsa Indonesia adalah agama Konghucu. Nah, dari 6 agama yang ada di Indonesia ini masing-masing punya tempat ibadat. Demikian juga punya kitab suci. Jadi saya hanya menyoroti di sini tempat ibadat dan juga kitab suci dari agama-agama yang ada di Indonesia. Misalnya agama Islam tempat ibadatnya adalah masjid. Kemudian Katolik tempat ibadatnya adalah gereja. Protestan tempat ibadatnya juga adalah gereja. Kemudian Hindu tempat ibadatnya adalah pura. Lalu Buddha tempat ibadatnya adalah vihara. Kemudian Konghucu tempat ibadatnya adalah kelenteng atau litang. Inilah tempat ibadat dari agama-agama yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita lihat kitab suci dari agama-agama ini. Pertama, kitab suci agama Islam disebut Al-Quran. Kemudian, kitab suci agama Katolik disebut Alkitab. Kemudian, kitab suci agama Protestan disebut Alkitab juga. Kemudian, kitab suci agama Hindu disebut Weda. Kemudian, kitab suci agama Buddha disebut Tripitaka. Dan kitab suci Konghucu disebut
Sishu Wujing dan Wujing. Inilah kitab suci dari agama Konghucu. Para sahabatku terkasih, inilah sekali lagi kitab suci, demikian juga tempat ibadat dari agama-agama yang ada di Indonesia. Nah, sekarang ini saya mau menyoroti kaum Protestan, teristimewa kitab sucinya. Jadi kita sudah lihat inilah kitab suci dan tempat ibadat dari agama-agama yang ada di Indonesia. Sekarang saya memberikan perhatian secara khusus kepada kaum Protestan. Teristimewa di sini saya menyoroti kitab sucinya sesuai dengan judul kita di atas. Mengapa? Karena mereka sibuk mengurusi iman Katolik. Seperti di hantaran tadi saya katakan, sejak awal kaum Protestan ini selalu hadir, sibuk menghina, membicarakan ajaran iman gereja Katolik. Kalau orang yang tidak biasa dengan media atau bergaul dengan sosial media, mungkin orang itu tidak begitu tahu. Tapi orang yang sudah biasa bergaul dengan sosial media akan tahu dengan jelas apa yang dilakukan oleh kaum denominasi ini, kaum Protestan ini terhadap iman kekatolikan. Dan gereja Katolik selama ini dengan tenang, dengan adem menghadapi mereka. Tapi saat ini gereja Katolik harus bangkit untuk melakukan klarifikasi dan pembelaan terhadap iman kekatolikan. Yang kedua, bahkan tidak tanggung-tanggung mereka itu menghina gereja Katolik, demikian juga Paus. Jadi selain mereka sibuk mengurusi iman kekatolikan, mereka juga tidak tanggung-tanggung menghina ajaran gereja Katolik, demikian juga Paus. Dan ini jelas yang kita lihat seperti yang kami katakan tadi, setelah Paus Fransiskus meninggalkan Indonesia. Para sahabatku terkasih, pertanyaan. Kok sama kitab suci Katolik dan Protestan? Kok sama ya kitab suci gereja Katolik atau agama Katolik dengan agama Protestan? Kok sama? Kedua, antara Katolik dan Protestan, mana yang duluan ada? Dari dua kalimat ini kita akan coba menjawab apa yang mau kita lihat dalam pembahasan di dalam sesi ini. Jadi yang pertama, kok sama kitab suci gereja Katolik demikian juga Protestan? Yang kedua, antara Katolik dan Protestan, mana yang duluan ada? Para sahabatku terkasih, sekilas kita melihat sejarah. Sejak awal gereja Katolik memang sudah ada. Sejak awal sekali lagi gereja Katolik memang sudah ada. Selanjutnya, penentuan kitab-kitab menjadi kitab perjanjian baru bersama dengan kitab-kitab perjanjian lama menjadi satu kitab suci seperti yang kita kenal pada masa kita sekarang ini, dilakukan di tahun 382 oleh gereja, yaitu melalui Paus Damasus yang pertama. Artinya proses kanon ini, peran dari Paus Damasus pertama ini luar biasa. Dan itu dilakukan di tahun 382. Sementara Protestan sendiri baru muncul di abad ke-16. Baru kemarin sore. Sementara kita lihat proses kanon ini saja sudah terjadi di tahun 382. Dan gereja Protestan baru muncul di abad ke-16 pada masa reformasi. Paus hanya ada dalam gereja Katolik, sementara Protestan tidak punya paus. Ini jelas. Jadi jangan pura-pura atau menciptakan sebuah istilah baru bahwa di dalam Protestan pun ada paus. Paus itu hanya ada di dalam gereja Katolik. Dari sini jelas bahwa tidak ada tokoh Protestan yang memiliki andil atas kitab suci ini. Toh sejak awal yang ada adalah gereja Katolik, Protestan tidak ada. Dan Protestan baru ada di abad ke-16. Inilah sekilas sejarah. Dan dari sini kita dapat membaca apa yang mau kita bicarakan dalam sesi ini. Maka para sahabatku terkasih,
Dari ulasan singkat ini saya memberi beberapa komentar penting untuk kita. Pertama, berarti Protestan memang tidak punya kitab suci. Dan kitab suci yang dipakai pada saat ini adalah hasil jiplakan dari gereja Katolik atau kitab suci yang dipakai oleh gereja Katolik. Sudah dikatakan dengan jelas tadi bahwa kitab suci itu proses kanonnya itu dilakukan sejak tahun 382. Sementara Protestan baru muncul di abad ke-16. Jadi dari mana jalan ceritanya bahwa Protestan punya kitab suci sendiri? Yang kedua, Martin Luther, John Calvin, dan Zwingli hanya mengutip kitab suci yang dimiliki oleh gereja Katolik. Tokoh-tokoh ini tidak menulis kitab suci untuk para kaumnya. Itu komentar yang kedua. Yang ketiga, sebagai sebuah agama seharusnya memiliki kitab suci sendiri seperti agama-agama yang lain. Contoh, kita lihat agama Islam punya kitab suci yang disebut dengan Al-Quran. Kemudian Katolik, kitab sucinya disebut dengan Alkitab. Dan supaya tetap ada alnya, buatlah misalnya entah Aljabar ke, entah apa ke, bisa dibuat di sana. Supaya berbeda kitab suci Anda, karena Anda juga merupakan sebuah agama. Itu komentar yang ketiga. Komentar yang keempat, sudah menjiplak kitab suci Katolik, tapi paling ngotot dengan sola scriptura. Sudah menjiplak kitab suci Katolik, lalu mereka paling ngotot dengan konsep sola scriptura. Dan supaya ada perbedaan dengan Katolik, maka dihilangkanlah kitab-kitab Deuterokanonika. Itulah upaya yang dilakukan oleh Protestan supaya berbeda kitab suci yang dipakai oleh Katolik dengan mereka. Sementara kitab suci itu sendiri itu berasal dari gereja Katolik. Jadi mau mereka lakukan apapun itu, dihilangkan pun Deuterokanonika, tetap kitab suci yang dipakai itu adalah kitab sucinya Katolik, bukan kitab suci ciptaan dari Martin Luther dan tokoh-tokoh yang lain. Yang kelima, karena tidak punya kitab suci, maka wajarlah mereka sibuk dengan ajaran Katolik. Karena apa? Karena kitab suci yang mereka pakai adalah kitab sucinya Katolik. Jadi wajar saja mereka sibuk bicara tentang ajaran iman Katolik. Karena apa? Apa-apa yang tertulis di dalam kitab suci itu berhubungan dengan ajaran iman gereja Katolik. Lalu mereka hadir membuat tafsiran yang macam-macam, kemudian mulai bertentangan dengan gereja Katolik, tanpa mereka sadari bahwa kitab suci yang mereka gunakan itu adalah kitab suci yang berasal dari gereja Katolik. Demikianlah para sahabatku terkasih, ulasan tentang sesungguhnya Protestan tidak punya kitab suci. Kiranya ini bermanfaat bagi kita, dan selaku umat beriman Katolik kita harus bangga karena kita memiliki kekayaan iman yang luar biasa. Terima kasih, Tuhan memberkati.